Kamu hamil. Hamil. Anak itu adalah dari pria malam itu. Aku bilang. Kamu harus menurunkanku ke tempat tidur. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Punya pacar. Gadis baik pasti akan lebih lembut. Sakit. Cepat. Nanti cepat juga hilang sakitnya. Kamu lagi melamun apa? Aku lihat kamu kayaknya usiamu juga nggak terlalu tua ya. Kalau kamu bikin perutmu besar, orang tuamu tahu nggak? Oh, cepat pulang dan bicarakan dengan orang tuamu dulu. Anak ini mau dipertahankan atau digugurkan. Aborsi 8.000. 8.000 dianggap mahal. Kalau mahal, kamu harus lebih sopan. Kak 9, kamu benar-benar kena tidur. Ya, si terkenal, Biksu Pantang Kyoto, datang ke tempat kecil kami untuk menyembuhkan luka. Kenapa malah dibungkam? Jadi hari ini kamu datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Apakah untuk melihat apakah wanita itu sakit atau tidak? Tapi kejadian ini sudah hampir sebulan yang lalu. Sejak malam itu aku masih tidak merasa apa-apa. Tidak merasa apa-apa. Aroma bunga gardenia adalah dia. Apa yang kamu lihat ini? Tidak ada apa-apa. Aku mengerti. Kamu yakin? Ya, hanya punya perasaan untuk wanita itu. Itu berarti kalian berjodoh. Tenang saja. Aku pasti akan membantumu menemukan wanita itu. Hah? Dasar gadis bandel. Kamu pergi kemana? Tidak tahu hari ini di rumah sibuk ya? Kamu masih berani malas. Maaf, saya segera membantu. Tunggu sebentar. Barang ini biar ayahmu yang urus. Kamu bawa barang yang diminta Hotel Jinjiang. Ah, bagaimana? Sekarang aku masih tidak bisa memerintahimu lagi, benarkah? Kalau saja dulu aku tidak menolongmu dari tempat sampah. Kamu pasti sudah dimakan anjing liar. Selama bertahun-tahun ini, kamu makan sedikit. Kamu sudah minum 3 gelas arak serigala. Jangan lupa kirim barang ke saya. Aku. Bu, saya segera pergi. Kak, saya mau bilang, ini panggang pinggang enak banget. Nanti kalau kamu kembali ke Kyoto, kamu sudah tidak bisa makan lagi. Kakak, manajer, ini ada 10 kotak bebek panggang. Total ada 40 ekor. Semua ada di sini. Semua sudah di sini, kan? Baiklah, aku akan pergi dulu.
Tunggu dulu. Xiao Su, hari ini ada tamu penting di toko. Mereka ingin tahu bagaimana cara membuat bebek panggang. Cepat ikut aku. Jiuge, tentang hal ini, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku. Malam itu kamu bersama wanita itu di bar. Sudut mati kamera pengawas tidak menangkap wajah kalian. Dan juga, banyak orang dengan rambut panjang dan gaun biru. Bagaimana aku bisa tahu yang mana? Dia memakai earphone-ku di telinganya. Suara ini kenapa terdengar begitu familiar? Itu dia. Jangan sampai dia mengenaliku. Kalau ibu tahu apa yang terjadi malam itu, apalagi tahu aku sudah punya bayi, pasti dia akan marah besar padaku. Manajer, aku tidak masuk dulu ya. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Berhenti. Hei. Kamu takut apa? Aku tidak. Apakah kita pernah bertemu? Rasanya akan lebih ringan. Kamu mau apa? Lepaskan tangan kalian. Tuan ini. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mas, jangan bercanda. Kamu suka tipe ini. Belum tumbuh sempurna. Seperti kecambah kecil. Tuan Jiu, dia adalah penjual bebek panggang yang kita pakai di restoran. Kalau dia melakukan kesalahan, mohon Tuan, Xiao Su, cepat berlutut dan minta maaf. Bukan salah saya, dia yang mulai duluan. Xiao Su yang tidak masuk akal. Kamu, HMPH. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus ganti rugi aku. Xiao Su, kamu nekat banget. Baru saja kamu menyakitiku. Lihat, kamu harus bayar aku uang. Kakak Jiu, tahu gak? Kacang kedelai kecil ini kelihatan kering banget. Kulitnya juga cukup lembut ya. Begitu gampang direndam. Gadis kecil, kamu tahu gak? Seorang pria itu bagaimana sih supaya bisa menyakiti seorang wanita? Berapa banyak? Dokter bilang, aborsi biayanya 8.000. 8.000. Berikan saya 8.000. Gadis yang hanya melihat uang seperti ini bagaimana mungkin dia? Apa? Cepat. Gadis kecil ini meskipun masih muda, nafsu makannya cukup besar. Aku sangat ingin uang. Jadi aku pergi menjual. Aku tidak punya. Nona Jiu, Tuan Lu. Xiao Su, bagaimana kamu bisa jadi begini? Cepat pergi. Mulai sekarang. Pasokan untuk restoran kita tidak lagi membutuhkanmu. Sayang. Apakah kamu merasa ibu sangat jahat? Tapi ibu benar-benar tidak punya uang. Kian. Yueyu, kenapa kamu datang? Kamu masih berani berkata. Seharian kamu minum alkohol sampai hilang sendiri. Bikin aku kehilangan muka di depan teman-teman. Maaf ya, Yueyu. Sudahlah, kalau mau aku memaafkanmu. Malam ini kita main lagi. Malam itu kamu berhasil kabur. Tapi malam ini tidak akan semudah itu. Ayo pergi. Kamu kenapa? Sakit? Aku hamil. Kamu hamil? Bukan.
Kamu masih muda, tapi malah pergi menginap dengan orang lain. Oh sial. Ternyata membiarkan orang lain merenggut keperjakaannya. Dia siapa sebenarnya? Ayo, aku antar kamu cari dia untuk menagih. Ah tidak. Jangan, Yueyu. Aku tidak berani. Aku takut orang tua tahu. Itu malam itu. Aku mabuk. Aku tadi juga melihat dia. Sepertinya dia mencari aku. Yueyu, kamu bilang ini akan berharga nanti. Astaga, berlian sebesar ini. Apakah orang yang tidur dengan suking ini orang kaya? Tapi ini miliknya. Aku takut mengembalikannya padanya. Aku ingin menjualnya. Lalu aborsi bayi kecil itu. Kian, ini palsu, bodoh. Cuma puluhan yuan di kaki 5. Kamu jangan pernah keluarkan itu. Kalau orang tuamu tahu, mereka akan memukulmu sampai mati. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Kalau begitu, berikan padaku. Aku akan membuangnya untukmu. Tenang saja. Aku pasti akan merahasiakannya untukmu. Terima kasih, Yueyu. Oh ya, aku ada urusan dulu. Aku pergi dulu. Soal anak, aku akan membantumu mencari solusi. Yueyu, kamu memang baik sekali. Siapa bilang kita adalah sahabat? Kamu harus selalu ingat kebaikanku. Ya. Tuan Jiu, semuanya sudah siap. Kita harus kembali ke Kyoto. Wanita yang aku suruh cari belum ada kabar. Keluarga Jiuye belakangan ini sangat tidak stabil. Kembali tidak bisa ditunda lagi. Jadi, untuk kemajuan. Ngomong apa ya? Kaksu melihat wanita itu malam itu di W. Halo, nak, bodoh. Nantar barang saja lambat sekali. Cepat kembali sana. Ibu, aku tahu. Aku akan segera pulang. Ah. Dia lagi. Dia lagi. Wanita ini. Nona dari Jiuye, sepertinya terluka. Tidak usah peduli padanya. Hanya seorang gadis yang suka pamer. Dan hanya bisa memeras orang lain. Jiuye, apakah Anda mengenalnya? Jiuye. Kak Jiu. Malam itu adalah kamu. Jin, wanita bajingan ini, sungguh tidur dengan pria yang begitu tampan. Sekarang semuanya milikku. Iya, itu aku. Kamu anak perempuan bodoh. Setiap hari, membuatmu bekerja seolah-olah mau mati. Sial, maafkan aku. Bu, ini kesalahanku. Paman sudah datang. Kamu pergi sambut paman. Paman. Xiaoqi, kamu sudah dewasa ya. Biarkan paman memanjakanmu. Jangan. Ibu, aku agak tidak enak badan. Aku akan istirahat dulu. Di mana paman? Kalau disuruh pergi, ya pergilah. Pamanmu hari ini datang untuk melamar. Tanggal 18 bulan ini adalah hari baik. Cepat menikah ke sana. Bu, kenapa sedih? Kamu mau aku menikah dengan paman kecil? Kita ini saudara. Bu, kamu bilang apa?
Kamu mau aku menikah dengan paman kecil? Kita ini saudara. Kamu diambil dari jalan, dan kamu tidak ada hubungan darah dengan paman kecil. Haha. King menikah dengan paman kecilmu, agar dia bisa melanjutkan keturunan. Nanti kita akan menjadi keluarga yang sebenarnya. Kamu harus patuh ya. Kamu harus patuh. Aku tidak mau menikah. Aku mau belajar. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau pergi. Aku ingin membaca buku. Aku juga ingin membaca buku. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Aku akan lihat bagaimana kamu belajar. Shinchan, aku mau menikahimu. Aku akan membuatmu bahagia. Tidak, jangan. Shinchan, kamu mau belajar apa sih? Lepaskan aku, Apa maksudnya? Pegang aku. Berhenti bernyanyi. Tolong. Kalian berdua binatang. Jauhkan diri dari cucuku. Bu, kamu ini sedang melakukan apa? Ao. Bintang bulan. Bulan. Aku mati. Nak. Tunggu aku. Mau lari kemana? Nak, aku mohon padamu. Buka pintu mobil. Bawa aku pergi. Ya, baik. Berhenti. Nak, berhenti untukku. Ada apa denganmu? Ibu saya memaksa saya menikah dengan paman saya. Kakek, saya ingin pergi dari sini. Apa dia sudah tahu? Lalu, apakah kamu sudah menemukan tempat? Untung dia belum tahu soal Tuan Jiu. Jangan terburu-buru. Mereka bagaimanapun juga keluargamu. Mereka bukan keluargaku. Baiklah. Begini saja. Kamu berangkat besok saja. Kamu menginap semalam di rumahku. Mereka tidak tahu di mana rumahku. Kamu bisa istirahat dengan baik. Sekalian pikirkan rencana selanjutnya. Terima kasih. Yueyu, senang punya kamu. Yueyu, mobil ini dari mana? Kelihatannya cukup mahal. Ini mobil pacarku. Kamu sudah punya pacar? Iya, dia baik banget sama aku, dan dia sangat kaya. Sungguh bagus. Aku iri padamu. Aku juga tidak tahu di mana kebahagiaan akan datang. Kian, minum segelas susu yuk, supaya tidur jadi lebih nyaman. Terima kasih, Yueyu. Minumlah lagi. Mengapa kepala saya pusing sekali setiap bulan ini? Pusing itu wajar saja. Sukian, maaf ya. Kamu tidak bisa pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana kalau dia mengenali kamu? Jadi kamu harus menjalani hidup yang pahit di sini seumur hidup. Tapi tenang saja. Setelah aku duduk di posisi istri dia, aku akan berterima kasih padamu dalam hati. Aduh, Kak, kamu terlalu lengket sama kakak ipar. Ya, kalian kan besok pulang ke Kyoto bareng. Satu malam tidak bertemu saja sudah tidak mau berhenti bicara. Aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan dia. Aku rasa dia bukan gadis yang malam itu. Aku tidak merasakan apa-apa terhadapnya. Justru gadis kecil yang malam itu. Jadi kamu datang malam-malam untuk menutupi ini. Dan kamu juga mengajakku. Kurang bicara. Jangan, Yueyu.
Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa yang dia lakukan. Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Kamu tidak perlu tahu alasannya. Yang perlu kamu tahu adalah kamu tidak bisa pergi. Jiuye, kamu datang bagaimana? Saya datang menjemputmu, saudara perempuan. Apakah kamu sedang bertengkar di rumah? Kenapa saya mendengar suara orang lain? Tuan Jiu, kenapa Anda datang? Tidak boleh. Tidak boleh biarkan dia melihat Sukian. Kalau tidak, semua kemewahan dan kekayaanku akan hilang. Ah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah, tidak ada apa-apa. Aku tadi sedang menonton TV. Suara televisi. Ternyata begini ya. Kalau begitu, kamu tidak mengundang kami masuk untuk duduk-duduk. Tentu saja bisa. Silakan masuk. Aroma bunga gardenia. Apakah dia benar-benar gadis itu malam itu? Kalau begitu, bawa dia pulang. Bertanggung jawab padanya. Apakah barang-barangnya sudah disusun? Ah, saya tidak punya apa-apa. Kalau begitu kita akan kembali ke Kyoto malam ini. Ada masalah? Tidak ada. Bagus sekali. Saya takut malam panjang mimpi banyak. Nona Jiu benar-benar akan membawa saya pulang. Aku akan segera terbang ke Dahan. Jiu Ye, mari kita pergi sekarang. Xiao Ge. Xiao Ge, magang. Ah, tadi aku terluka saat merapikan barang. Belum sempat aku urus. Kenapa bisa ceroboh sekali? Jiu Ye, apakah kamu peduli padaku? Kenapa kamu sama sekali tidak merasakan perasaan malam itu padanya? Tidak apa-apa, Jiu Ye, ini hanya luka kecil. Ayo pergi. Ah. Suara apa itu? Sialan. Su 7. Berani merusak urusanku. Kau, Jiu Ye. Ruang ini hanya untuk menyimpan barang-barang. Mungkin ada barang yang jatuh. Tidak masalah. Ayo kita pergi. Uh. Ah. Katanya Pangeran Jiu sudah siap. Hmm. Ibu, aku mohon. Jangan suruh aku menikah dengan paman ya. Baiklah.
Asalkan kamu bisa mengembalikan uang mahar yang diberikan pamanmu, dan juga semua yang kamu makan, serta yang kamu pakai selama ini dari aku. Hari ini kamu tidak perlu menikah. Aku tidak punya uang. Ibu, nanti aku akan bekerja keras dan membayar kamu. Oke. Tidak punya uang. Dengan jujur, biarkan aku pergi. Ah. Berhenti. Siapa berani menyentuh dia? Kalian siapa? Anak perempuan kami apa hubungannya dengan kalian? Sejauh yang saya tahu, dia adalah anak angkatmu. Saya sudah menyelidikinya. Su Qing adalah anak kandung saya. Hari ini saya akan membawanya pulang. 1 juta ini adalah biaya pengasuhan untuk kalian. Anak itu. Hari ini saya akan membawanya pergi. 1 juta. Bawa pergi. Kamu bisa membawanya pergi sekarang juga. Anda benar-benar ibuku. Tes DNA. Tidak bisa dipalsukan. Maka aku akan membawamu pulang. Itu untuk membuatmu menikah menggantikan adik perempuanmu. Jalankan mobilnya. Nyonya muda. Tuan muda. Dia belum kembali juga. Kamu tunggu lagi saja. Aku awalnya juga hanya untuk anakku sendiri. Makanya aku setuju menikahi pria yang belum pernah aku temui sebelumnya. Kalau tidak sabar sedikit, bisa mengacaukan rencana besar. Tidak peduli bagaimana sekarang, aku harus terus melihat ke depan. Apakah dia suamiku? Gu Beishen. Dia datang. Menantu perempuan. Nyonya tua. Nenek, Beishen anak nakal itu. Dia dengar. Loh, aku sudah atur pernikahannya. Dia jadi ngambek. Tidak pulang saja. Nenek tidak apa-apa kok. Tidak ada yang suka dipaksa. Aku mengerti. Aduh, menantu perempuan. Kamu ya, terlalu pengertian. Anakku yang nakal. Sekarang ya, dia juga tidak tahu terpesona oleh rubah betina yang mana. Terus bilang hanya akan menikahi dia saja. Tapi kamu tenang saja, nenek menantu. Ya, akan aku urus untukmu, nenek. Aku tidak menyalahkannya. Aku juga sudah punya bayi dari orang lain. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Segera jadi. Ini nasi goreng Anda. Perutnya sudah sebesar ini masih jualan di pinggir jalan. Jangan-jangan hamil di luar nikah. Dia murid di sekolah kita. Baru masuk sekolah sudah perut besar. Sudah 2 bulan berjualan di depan sekolah kita. Tapi tidak pernah terlihat pasangannya. Pasti itu karena kehidupan pribadinya yang tidak teratur. Anak itu bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Sungguh tidak tahu malu. Anakku tidak memiliki masalah dengan usus buntu. Dia punya ayah. Mari kita menikah. Su Qian. Aku jelas-jelas sudah datang ke Kyoto bersama Ji Uye. Mengapa kamu masih muncul di depanku? Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaanku. Kamu umur segini mau nikah apa? Aku beri kamu 3 menit. Cepat pergi. Jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Aku tidak pergi. Kenapa mereka bisa berjualan kaki lima? Aku tidak bisa. Mahasiswa bisa menikah. Kalian tidak bisa mengusirku hanya karena alasan ini. Tidak mau pergi. Kan? Kalau begitu, jangan salahkan kami yang akan bertindak sendiri. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh barangku. Sentuh lagi.
Aku laporkan. Polisi. Orang macam ini yang tak tahu malu. Tidak layak masuk Universitas Jingbei kami. Siapa yang tahu apakah dia punya penyakit menular? Bawa keluar. Bawa keluar. Ambil pergi. Ya ampun. Aku pernah makan nasi gorengnya. Sungguh menjijikkan. Bagus sekali. Petugas keamanan. Orang seperti ini harus diusir. Diusir. Usir dia. Usir dia. Beri aku jalan. Tidak mau memberi jalan. Tidak mau memberi jalan. Aku tidak mau. Kenapa aku hanya ingin berjualan untuk mencari uang, menghidupi anak yang ada di dalam perutku? Aku tidak menyakiti siapapun. Kenapa kalian menggangguku? Perutku sangat sakit. No wonder kamu langsung ke Jingbei setelah pulang dari dinas. Ternyata karena bibimu sudah mencarikanmu istri ya. Kenapa? Kamu mau minta penjelasan sama kakak ipar? Aku akan beri penjelasan pada Mingyu. Tapi bukan hari ini. Aku dengar pacar baruku juga sekolah di Jingbei. Aku harus urus sendiri. Berbicara tentang perceraian dengannya. Kakak Jiu, kamu benar-benar sudah memutuskan? Atau mau dipikirkan lagi? Kamu ingin aku jadi pria brengsek, meskipun hingga sekarang aku juga belum merasakan hal yang sama dengan Chu Mingyu seperti hari itu. Juga tidak yakin dia adalah orang yang aku cari. Tapi jika belum ada kemungkinan lain, aku tidak akan pernah lari. Itu dia. Parkir. Anakku. Ngapain telepon? Anak lahir pun jadi bencana. Mending gak usah punya saja. Anak haram ini lahir tanpa ayah. Biarkan kami membantumu menghitungnya. Aduh, berhenti. Tolong, selamatkan kami. Jadi kamu juga. Orang ini serahkan padamu untuk ditangani. Apa anak yang ada di perutnya adalah milik Tuan Jiu? Selesai. Selesai. Sekarang sudah selesai. Dia bagaimana? Tuan Sembilan. Jangan khawatir. Anak dalam perut Nona ini baik-baik saja. Tapi dia mengandung bayi kembar. Jadi lebih melelahkan dari biasanya. Kali ini juga ada gangguan kehamilan. Masih harus berhati-hati saat keluar. Perutnya sudah sebesar itu. Sepertinya dia sudah hamil sebelum mengenalku. Benar-benar gadis yang tidak tahu malu. Susi benar-benar wanita jahat yang tak bisa hilang dari pikiran. Tidak. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan. Tuan Jiu tahu orang malam itu adalah Susi. Ini di mana? Aku. Bagaimana dengan anakku? Anakmu baik-baik saja. Padahal perutmu sebesar ini. Masih keluar jualan. Dan itu kembar lagi. Di mana ayah anak-anak itu? Ayah dari anak-anak itu. Haruskah aku memberitahunya bahwa anak dalam kandunganku adalah dia? Jangan katakan padanya dia sedang sibuk. Istrinya dan anak-anak masuk rumah sakit. Tidak mau lihat sedikit. Kau benar-benar punya selera yang buruk. Wanita cemburu. Berikan nomor telepon suamimu padaku. Aku ingin tahu pria macam apa yang kau pilih. Sebenarnya, ini aku. Apa yang kau katakan? Hamil.
Aku sekarang datang mencarimu. Dia sudah punya orang yang disukai. Orangnya juga hamil. Kalau begitu, anakku pasti tidak dibutuhkannya, kan? Aku ada sedikit urusan. Harus pergi dulu. Kau sebaiknya telepon ayah anak itu. Aku tahu. Apakah ada urusan lain? Pinjamkan aku tanganmu. Aku lihat kamu sendirian. Kasihan. Kalau ayah anakmu tidak peduli, hubungi aku. Terima kasih ya. Wang bunga gardenia di tubuhnya sama seperti malam itu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa dia mengingat kejadian hari itu? Kamu pakai parfum apa? Aku tidak pakai parfum. Apa itu bau tubuh? Aku pergi dulu. Biaya medis di sini pasti mahal, kan? Aku sebaiknya segera keluar dari rumah sakit. Tuan Jiu, Anda datang. Ada apa? Aku hamil. Sudah 3 bulan. Tuan Jiu, anak itu adalah milik kita malam itu. Dokter, aku tidak bisa punya keturunan. Aku juga dipastikan tidak akan punya anak. Kamu juga tahu apa akibatnya jika menipuku. Nona Jiu. Nona Yingyu termasuk dalam jenis yang secara alami mudah hamil. Jadi dia bisa hamil anakmu. Tapi tenang saja, bayi sangat sehat. Karena sudah ada anak, maka jaga kehamilan dengan baik. Hanya perlu melahirkan anak itu. Ahli gizi dan perawat akan saya atur semuanya. Selain itu, beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun nenek. Saya akan membawamu pergi bersamaku. Beritahu kabar baik ini padanya. Paman, akhirnya kamu bersedia membawaku ke rumahmu. Orang. Setuju. Aku tidak akan pernah mengizinkan. Seseorang telah merebut semua yang aku miliki sekarang. Apakah dia pacar perempuan itu? Bayangan belakangnya terlihat cukup familiar. Chu Mingyu. Mungkin aku salah lihat. Bagaimana mungkin Chu Mingyu bersama ayah anakku? Menantu perempuan. Nenek. Menantu baru. Kamu hamil. Sejak malam pengantin baru, aku sudah pindah dari keluargaku, agar anak dalam kandungan tidak ketahuan. Tapi ternyata tetap diketahui oleh nenek buyut. Nenek, maafkan aku. Saya hamil. Anak ini adalah hasil sebelum kamu menikah dengan cucuku. Nenek, jika kamu keberatan, saya akan bercerai dengan cucumu. Saya minta maaf tentang hal ini. Apa yang kamu katakan itu omong kosong. Kamu pikir nenek adalah orang yang tidak terbuka. Nenek, ya, suka padamu juga berarti suka dengan anak yang ada di dalam kandunganmu. Bahkan jika itu bukan dari keluarga gu kami. Maka, tidak apa-apa. Pokoknya, cucu saya pun tidak bisa melahirkan. Jadi anggap saja, kamu telah mewariskan garis keturunan keluarga gu kepada kami. Nenek, Anda benar-benar sangat terbuka hahaha. Anggap saja nenek ya, tidak sakit, punya cicit. Itu sangat bagus. Tidak heran ya, kamu terus tidak pulang. Kamu sedang mengandung bayi. Bagaimana bisa tidak pulang ke rumah? Ayo, ayo pulang bersama nenek. Nenek,
Saya sudah hamil anak orang lain. Masuklah ke dalam rumah bersama Anda, suami saya. Jangan pedulikan dia. Lagi pula, dia juga jarang pulang setahun sekali. Anda tenang saja dan tinggal di sini dengan nyaman. Lagi pula, dalam beberapa hari lagi, adalah ulang tahunku yang ke-70. Pas sekali nanti, aku akan mengumumkan tentang anak dalam kandunganmu dan identitasmu. Nenek, ayo pergi. Cepat ikut aku pulang. Lihat wajahmu yang kurus itu. Nanti ya, nenek membuatkanmu makanan yang enak, agar kamu bisa mengisi tenaga dengan baik. Menantu, cepat datang lihat. Apakah kamu suka? Silakan pilih. Pilih saja. Nenek. Nenek mengundang perancang terbaik dari Huaguo untukmu, agar kamu bisa tampil dengan baik. Bikin kamu memukau semua orang. Biarkan cucu butaku itu melihat menantu perempuanku dengan baik. Betapa cantiknya dia. Nenek, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Tidak berlebihan. Sama sekali tidak berlebihan. Menantu perempuanku ini memang yang terbaik. Terima kasih. Nenek, kamu sangat baik padaku. Kamu adalah menantu kesayanganku. Aku juga baik padamu. Itu seharusnya. Nyonya tua. Nyonya Sie dan Nyonya Meng datang untuk mengucapkan selamat padamu. Baik, aku segera ke sana. King, kamu di sini ya. Ayo bereskan dulu. Nanti nenek akan ngobrol dengan teman-teman lamaku. Aku akan mencarimu sebentar lagi ya. Aku tahu. Nenek pergi. Bagaimana aku bisa yakin? Sial, aku sampai bermimpi tentang ibu hamil kecil. Juga karena dia. Inilah pesta kalangan atas. Tak kusangka, aku, Chu Mingyu, suatu hari bisa masuk ke lingkaran atas. Luxwei, bajumu benar-benar cantik. Dengar-dengar itu edisi terbatas. Belum ada di dalam negeri. Iya. Ini adalah barang yang dibeli oleh Tuan Jiu dengan harga tinggi dari luar negeri. Nilainya mencapai jutaan. Dengar-dengar, Tuan Jiu sangat berbakti. Selama aku bisa mendapatkan suka nenek, aku bisa membuat Tuan Jiu segera menikahiku. It ends with the beginning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinning. So hold on to whatever keeps you warm. Aku bisa mendengar keheningan. Mengapa Sukin bisa muncul di sini? Apa Tuan Jiu sudah tahu? Tidak, tidak mungkin. Kalau Tuan Jiu tahu, dia pasti tidak akan meninggalkan aku di sini. Itu putri dari keluarga mana? Dia sangat cantik. Ya Tuhan, apa yang dia pakai adalah gaun malam dari desainer terkenal internasional, Desain Grace. Gaun bertema langit berbintang. Beberapa waktu yang lalu, dibeli oleh seorang pembeli misterius dengan harga fantastis 100 juta. Kalian lihat perutnya. Apakah dia sedang hamil? Mungkinkah dia adalah nyonya muda dari keluarga kaya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kalau menurutku, gaun yang dia pakai ini seharusnya palsu. Apakah kamu mengenalnya? Mengenal. Dia itu di depan Universitas Jingbei, penjual nasi goreng yang berjualan di pinggir jalan. Aku dengar dia berselingkuh dan hamil anak orang. Dikeluarkan dari rumah keluarganya. Menurutku dia datang hari ini untuk mencari pengganti. Oh, begitu ya. Orang seperti dia yang rendah banget. Bagaimana berani datang ke pesta keluargaku? Kita harus mengajarinya pelajaran yang baik. Suki, apapun cara kamu masuk ke pesta ini, orang yang hadir di sini semuanya kaya atau bangsawan. Aku paling tidak suka orang seperti kamu yang pamer. Kali ini aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Berhenti. Berhenti. Permisi. Ada apa? Seharusnya saya yang bertanya padamu. Kan, dengar-dengar kamu cuma penjual nasi goreng bau busuk.
Kenapa kamu datang ke sini hari ini? Di tempat kami tidak ada pelanggan yang mau makan nasi goreng. Cepat pergi dari sini. Aku malam ini bukan untuk jual nasi goreng. Aku datang untuk merayakan ulang tahun nenek. Hari ini adalah ulang tahun Nyonya Gu. Di seluruh ibu kota ini, tidak banyak orang yang berani memanggil Nyonya Gu dengan sebutan nenek. Siapa kamu sampai pantas? Lepaskan aku. Hari ini adalah ulang tahun nenek. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku juga berharap kamu bisa menghormati diri sendiri. Kamu penjual nasi goreng bau busuk. Masih berani menunjuk-nunjuk padaku. Aku tidak mau berurusan. Bukan berarti aku mudah diserang. Kalau mau pukul aku, apa dasarmu? Apa dasar apa? Kita semua tamu yang dihormati di rumah ini. Sedangkan kamu hanyalah seekor kucing jalanan yang paling rendah. Bukankah kamu selalu bilang bahwa kamu datang untuk menghadiri pesta? Undangan mana? Keluarkan. Kita lihat. Aku tidak punya. Aku tinggal di sini saja. Tidak perlu undangan apapun. Hahaha. Kamu tinggal di sini. Kamu ngomong apa sih? Jangan kira kamu hamil 2 anak haram. Berani datang untuk mencemarkan nama Guseng. Ya, apa katamu? Tidak bisa bicara, kan? Tidak bisa bicara. Ya. Kalau begitu, pergi saja dari sini. Apa yang kamu lakukan? Kita melakukan apa? Kamu masih belum mengerti. Kamu terus bilang bahwa kamu datang untuk menghadiri pesta, tapi kamu tidak bisa menunjukkan undangan. Kalau begitu kami akan baik hati mengajakmu makan dan minum. HMPH. HMPH, HMPH, HMPH. Sejak kecil sampai sekarang belum pernah makan yang seenak ini. Ayo makan. Aku yang suapin. Ah, gaunku. Bajingan. Kalian masih terdiam ngapain? Cepat kejar dia. Berhenti. Cepat berhenti. Perempuan murahan hamil masih bisa lari begini. Aku benar-benar meremehkanmu. Kalau aku menangkapmu, pasti akan kubuat kamu menderita. Tuan, akhirnya Anda kembali. Nyonya tua sedang menerima tamu. Nyonya muda juga sudah pergi lebih awal ke pesta untuk menyambut tamu. Siu. Istri muda pernikahan kilatmu itu terlihat cukup patuh ya. Sudah mulai belajar bergaul dengan para istri kaya di lingkaran itu. Dan juga dengan Nona King King. Ponsel kerja Tuan Jiu adalah telepon dari Nyonya. Hanya calon pasangan pernikahan saja. Dia benar-benar punya kemampuan. Aku baru saja sampai di rumah. Telepon langsung datang. Jawab. Suamiku. Suamiku, cepat datang tolong aku. Kamu sedang omong kosong apa? Suami. Suami, cepat tolong aku. Halo, di mana kamu? Aku sedang memberi makan. Halo, Nyonya muda, ada kejadian. Segera lacak lokasi. Lokasinya adalah Pangeran Muda. Aku akan segera ke sana. Suamimu siapa sih? Ah, ini kan Gujia. Dia orang seperti apa sih bisa masuk ke Gujia? Suamiku adalah Tuan Muda Gujia. Hahaha. Suamimu Tuan Muda Gujia. Maksudmu kamu adalah Nyonya Muda Gujia. Aku rasa kamu sudah terlalu banyak minum. Otakmu tidak jernih. Ya, kukira kau. Brengsek kecil. Hari ini bahkan Raja Langit pun tak bisa menyelamatkanmu. Tolong, lepaskan aku. Kalian jangan mendekat. Suamiku benar-benar anak muda yang peduli keluarga. Dia akan segera datang mencariku. Kau masih berani berbohong. Kupikir kau memang pantas dihajar. Kau hanyalah seseorang yang lahir dari hubungan terlarang. Anak yang lahir dari situasi seperti itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Anakku bukan hasil hubungan terlarang. Dia punya ayah. Dia tidak mungkin benar-benar menjadi istri muda dari keluarga Gu, kan? Keluarga Gu tidak mungkin membiarkan istri mudanya keluar berdagang, jual nasi goreng. Menurutku,
Dia pasti cuma cari identitas palsu, ingin masuk ke lingkaran atas. Ruo Sue benar. Istri muda keluarga Gu mana mungkin orang rendahan seperti itu. Tidak perlu buang waktu dengannya. Hari ini kita akan beri pelajaran padanya. Betul sekali. Tuan muda tidak bisa menemukan nyonya muda untuk menjemput. Kalau terus mencari, berarti pergi. Tolong, tolong, tolong anak kami. Luxue, dia sudah berdarah. Tidak apa-apa kan? Kalau dia kenapa-kenapa, apa urusan kita? Anak haram di perutnya hilang. Itu juga dia yang mencarinya. Dia pantas mendapatkannya. Tidak baik, tidak baik. Tuan Gu sudah datang. Dengar-dengar dia sedang mencari seorang wanita. Siapa dia? Suami pengganti saya, Ruo Sue. Jangan-jangan Tuan Gu mencarinya. Apakah dia sudah datang? Datanglah untuk menyelamatkan aku dan bayi. Perempuan jalang ini, dia tidak mungkin benar-benar istri yang Master Gu, kan? Tahanlah untuk pergi. Nona Jiu. Kalian sedang melakukan apa? Nona Jiu, selamatkan aku. Xiao Lian, ayah, Paman Jiuye. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Jiuye membantu penjual nasi goreng Bao? Dia menggunakan trik rayuan yang licik untuk memikat Jiuye. Jiuye ini cuma orang yang suka main-main. Tak perlu sampai mencemari tanganmu, kan? Usir perempuan-perempuan ini keluar, dan mereka tidak akan pernah bekerja sama lagi. Kak Jiu, sejak kapan kamu peduli sama kecambah kecil ini? Hei Kak Jiu, tunggu aku. Tuan Jiu, Nona ini dalam waktu singkat sudah 2 kali mengalami tanda keguguran. Sangat sulit untuk mempertahankan kehamilannya. Kedepannya tidak boleh lagi pergi dinas. Saya salah. Saya mengerti. Kak Jiu, kamu begitu khawatir dengan si kacang kecil ini. Status kakak ipar sudah hampir terdesak. Tidak bisa bicara, tutup mulutmu. Wanita ini serakah dan suka uang. Jika terjadi sesuatu di keluarga Guo, tidak bisa dihindari akan ada perselisihan uang dan kata-kata. Saat itu masalah akan semakin rumit. Katakan, Tuan Muda, kami sudah mencari di seluruh keluarga Gu, tetapi tidak menemukan Nona Muda. Terus cari. Kak Jiu, jelas ini adalah langit bintangmu. Ingat untuk meneleponmu saat butuh bantuan, tapi pengantin wanita tidak ditemukan. Justru menemukan tunas kecil yang lembut dan lemah ini. Apa maksudmu? Kacang kecil adalah catatan langit malammu. Tidak mungkin. Dia hanyalah gadis biasa yang polos. Tidak mungkin dia istriku yang baru menikah. Memang begitu juga. Seharusnya aku terlalu berlebihan berpikir. Kakek Jiu-Jiu, terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Saya sudah tahu. Bagaimana mungkin suami muncul? Saya ini hanya pengantin pengganti saja. Suami yang kamu nikahi itu siapa? Besar perutnya masih harus bekerja di rumah. Suamimu pasti seorang yang tidak berguna. Sebaiknya kamu cepat-cepat bercerai selagi masih muda. Tidak. Barusan aku menemani nenekku menunggu suamiku. Aku tidak akan bercerai dengannya. Sebenarnya kamu suka apa dari suamimu? Katakan, tuanku, kenapa kamu belum ikut pesta nenek?
Aku akan segera kembali. Kalau kamu diperlakukan tidak adil, ingat untuk telepon aku. Ah, wah, ibu kota kita dingin dan penuh pantangan. Kapan biksu bisa menggoda cewek seperti ini? Sayang, Mama tidak tahu bagaimana memberitahu Papa tentang keberadaanmu. Papa sudah punya kebahagiaannya sendiri. Ibu tidak boleh diganggu. Apalagi aku sudah menikah. Kian, kenapa kamu tidak di pesta? Suamimu sudah pulang. Nenek, maaf ya, baru saja aku tiba-tiba sakit perut. Jadi ke rumah sakit. Silakan lanjutkan pesta ulang tahunnya dulu. Aku tidak apa-apa kok. Hei bocah nakal, kenapa kamu hari ini cuma tahu jalan-jalan saja? Istrimu dirawat di rumah sakit. Kamu saja tidak tahu. Biarkan King sendiri yang memberitahu Wei Shen tentang kehamilan ini. Pasti itu kejutan. Kamu bilang istriku di rumah sakit. Dia ke rumah sakit untuk apa? Hahaha. Nanti kamu akan tahu aku seperti apa. Aku mau pergi ngobrol dengan saudari lamaku. Kamu di ruang tamu sambut tamu ya. HMPH. Tuan Jiu. Istri Tuan. Sudah lama tidak bertemu. Kamu datang untuk apa? Aku dengar hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Aku datang khusus untuk menemanimu merayakan ulang tahun nenek. Aku belum memutuskan hal ini. Jangan sekali lagi bertindak sembarangan. Kenapa? Kenapa? Paman sering memberi pengecualian kepada si Suki yang brengsek itu. Aku pasti akan membuatnya menghilang dengan tanganku sendiri. Kak Jiu, kenapa kamu begitu acuh tak acuh pada kakak ipar? Dulu aku sangat merindukannya. Bagaimana sekarang? Setelah bunga persik mekar, kamu bilang seseorang bisa berubah menjadi orang lain dalam waktu singkat. Seorang diri, ya. Lagi 2 bulan lagi akan melahirkan. Ini adalah semua uang yang aku hasilkan dari berjualan dulu. Nenek sangat baik padaku. Aku tidak ingin merepotkan nenek lagi dan menyuruhnya mempersiapkan segala sesuatu untukku. Kebetulan hari ini tidak ada kelas. Kalau begitu aku akan pergi ke mall jalan-jalan. Sekalian menyiapkan beberapa perlengkapan bayi baru lahir untuk si kecil. Cepat jauhkan tangan kotor kamu. Cepat jauhkan tangan kotor kamu. Tolong buka matamu lebar-lebar dan lihat. Kami adalah toko khusus perlengkapan bayi mewah. Semua produk kami diimpor dari luar negeri. Pakaian pasar murahanmu itu bisa beli. Ya, orang rendahan sepertimu pantas menggunakan ini. Saya bawa uang. Tolong hormati saya. Saya punya uang. 1 botol susu ini setara dengan penghasilanmu setahun. Saya sarankan kamu, jangan buat dirimu sendiri kecewa. Segera pergi. Kalau tidak aku panggil petugas keamanan. Siapa ini? Bukankah ini adalah jagoan universitas kita? Sikin, kenapa kamu di sini? Kamu pasti tidak datang untuk jalan-jalan di toko barang mewah, kan? Sekarang jual nasi goreng saja sudah sekaya ini. Ya, semua orang sudah bisa membeli barang di sini, bukan? Pusat perbelanjaan terbesar di ibu kota. Kapan? Bahkan orang yang menjual nasi goreng telur pun sudah mampu berbelanja di sini. Aroma kemiskinan ini bisa tercium dari jauh. Tentu saja saya bisa masuk untuk berbisnis. Ingin pergi? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu dibandingkan dengan aku. Kamu cuma penjual nasi goreng bau. Apa yang bisa dibandingkan dengan aku? Lepaskan aku. Aku lihat kamu bukan datang untuk belanja.
Mungkin kamu datang untuk mencuri. 你是来偷东西。 Aku yakin kamu memang datang untuk mencuri. Satpam, satpam. Ada orang yang mencuri di sini. Aku tidak. Kalian cuma asal ngomong. Apakah ada yang mencuri? Kita bisa mencari 搜 tahu. 一搜不就知道了？ Kebetulan, kamera pemantau rusak. Tolong kerjasamanya untuk pemeriksaan badan. Saya tidak melakukan apa-apa. Apa hak kalian untuk memeriksa saya? Kalau memang kamera rusak, maka sebaiknya laporkan ke polisi. Saya percaya polisi akan memberi penjelasan kepada saya. Di mana menantu perempuan saya? Kenapa dia tidak ada di ruang tamu? Nyonya tua dan nyonya muda sepertinya bilang dia pergi ke mal hari ini. Mal. Itu tempat yang bagus untuk berkencan. Hei, Bei Chen. Sekarang menantu perempuan saya, di mal. Kamu tolong aku, bawa dia pulang lagi. Ibu nenek, Nenek, ada apa dengan Jiuge? Kenapa wajahmu terlihat tidak bersemangat? Nenek menyuruhku ke mal untuk menjemput istri baruku. Oh, kencan di mal. 约会啊？ Nenek cukup pandai ya. Apakah dia diperlakukan buruk oleh suaminya? Ibu hamil kecil. Ibu hamil kecil. 孕妇。 Bos malah menuduh orang lain saat dia sendiri bersalah. Hari ini aku akan beri pelajaran yang berharga padamu. 给你长个教训。 Aku sudah bilang, aku tidak mengambil apapun. Kalian ini memfitnah. Aku akan melaporkan kalian. Kalau mau lapor, lapor saja. Ini adalah pusat perbelanjaan grup Gu. Coba tanya saja, siapa yang berani melawan grup Gu? Rapat dibatalkan. Ikut aku. Kalian berdua, tangkap dia sekarang juga. Hari ini, Nona ini akan langsung membuka pakaiannya. 扒光他的衣服。 Melamun. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian sedang melanggar privasi orang lain. Itu adalah tindakan ilegal. Lalu, apa pedulinya? Selama Nona ini mau. Kamu yang hanya seorang penjual nasi goreng miskin, bisa berbuat apa? Kalian sedang melanggar hukum. Melanggar hukum apa? Kamu mencuri barang kami. Kami memeriksa kamu. Ada salahnya, bukankah begitu? Kalau mau disalahkan, salahkan tanganmu yang kotor. Jangan salahkan orang lain. Kak Jiu, kamu bilang akan sangat bersemangat segera bertemu dengan pengantin baru itu. Cinta pada pandangan pertama. Aku tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadapnya. Apalagi aku sudah memiliki Mingyu di sampingku. Bagaimanapun, aku akan bertanggung jawab padanya. Lalu kenapa kamu begitu antusias? Apa kamu mungkin melakukan ini karena si kacang kecil itu? Sudah punya anak dengan pria liar, masih pura-pura polos di sini. Aku yakin kamu sendiri pasti senang banget. Iya, tapi lihat dulu kamu ini siapa? Berani-beraninya mencuri terang-terangan di toko kami. Hari ini harus aku beri pelajaran. Lihat apa yang belum aku lakukan. Kenapa harus mengaku? Kalau kalian ada masalah, laporkan saja ke polisi. Kalian di sini melakukan apa? Nyonya tua, kami sudah tiba. Dua cucu saya yang bernilai triliunan segera lahir. Saya pergi ke mal ini hanya untuk membeli perlengkapan bayi. Jelas-jelas ingin melihat tuan muda dan nyonya muda. Manajer, wanita ini datang ke toko kami untuk mencuri. Benar sekali. Kepala toko, kamu harus mengajari dia dengan baik. Kalau tidak, dia akan mengira rumahmu mudah ditindas. Anggota tubuh lengkap, muda-muda datang ke sini cari masalah. Kan, saya cuma mau beli perlengkapan bayi. Saya tidak berniat mencuri barang kalian. Lihat saja pakaianmu yang compang camping. Datang ke sini beli perlengkapan bayi. Dapat uang berapa sih? Lihat dia buka mulut sembarangan ngomong. Benar-benar sombong banget. Kalau aku nggak kasih pelajaran,
Kamu benar-benar mengira dirimu hebat apa? Ah. HMPH. Tuan Jiu Jiu. Kak Jiu. Itu bukan si kecambah kecil itu kan? Setiap ketemu dia selalu dibully. Aku tidak berniat mencuri barang kalian. Hei Kak Jiu. Kau bilang. Hei Kak Jiu. Tidak apa-apa kan? Tuan Jiu. Perutku sangat sakit. Binatang itu bahkan membuli wanita hamil. Apakah ini kualitas merek kalian? Jiu Jiu. Tuan Jiu. Kami. Saya tidak ingin lagi merilis merek anak-anak ini di sini. Baik. Saya pasti akan mengaturnya dengan baik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang penjual nasi bau bisa mengenal Tuan Jiu? Ini pasti wanita ini. Dia benar-benar tidak tahu malu. Selain itu, Chen Jiayong tidak akan bekerja sama. Baik. Tahan sebentar. Segera aku antar ke rumah sakit. Biarkan aku turun dulu. Bukankah itu menantu Sun? Zheng Beichen, ayo pergi. Menantu perempuan. Nenek. Apa? Ternyata si hamil muda benar-benar istri barumu ya. Istri muda yang hamil. Apa sih hamil muda? Dia kan istri barumu. King King. Aduh King King, kamu. Kenapa wajahmu terlihat begitu buruk? Apa yang terjadi dengan Xiao Yun Duo? Ini tidak mungkin. Wanita itu berpakaian biasa. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang merebut istri orang? Istri Tuan Jiu. Ya, iya. Kalau tidak merebut, ya sudah. Semua sudah berakhir. Aku benar-benar menderita karena kalian berdua. Berani sekali tidak menghormati keluargaku. Dan kamu tidak datang untuk membeli barang. Hanya untuk berpura-pura. Usia masih muda, tapi bicara cukup besar ya. Manajer, kami salah. Ming Yu, tolong bantu aku. Tolong bantu aku untuk berbicara baik-baik tentang Jiu Ye. Kalau tidak, ayahku benar-benar akan memukulku sampai mati. Suki, kali ini kamu beruntung. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mendapatkan Jiu Ye. Tidak kusangka. Apa yang dikatakan Jiu Ye tentang suami kecil yang tidak dapat diandalkan itu? Ya, ternyata dia sendiri. Diam. Nyonya Tuan Jiu. Keadaan Nyonya muda sekarang jauh lebih baik. Perkiraan melahirkan sekitar 2 bulan lagi. Selama waktu ini harus jaga kesehatan dengan baik. Serius. 2 bulan lagi melahirkan. Kak Jiu. Kalau begitu kamu jadi ayah dong. Ling Jie. Kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Ini adalah keturunan Bei Chen yang terakhir. King King telah membawa kami sepasang kembar. Bukankah ini adalah berkah dari langit untuk kita? Siapa bilang aku Jiu Ge tidak punya keturunan? Ibu mertuaku jelas. Ayo King King, kamu sudah bangun. Sekarang kamu masih merasa tidak nyaman di mana? Mulai sekarang, tidak ada yang berani menyakiti kamu lagi. Tuan Jiu Jiu, terima kasih padamu. Tak disangka ayah dari anakku ternyata adalah aku sendiri. Suamiku yang menikah denganku. Tapi dia sudah punya orang yang dia suka. Haruskah aku memberitahu dia kebenarannya? Aku, ya, Fei balik dan suruh Koki buatkan sup untukmu. Bei-san, kamu, di sini menemani Jingjing dan ngobrol baik-baik. Haha. Nenek, dadah. Aku mau bilang padamu, kamu tidak tahu kakak ke-9 kita berjuang untukmu. Aduh nenek, pergi sana. Kenapa kamu panggil aku? Aku pergi saja tidak boleh. Terima kasih atas apa yang barusan terjadi. Aku akan melindungimu. Dia ingin bertanggung jawab padaku. Hari ini adalah perayaan sekolah. Haruskah aku bertanya pada Jiu Ye apakah dia akan datang?
Selamat pagi, Jiu Ye. Ada apa? Ada yang ingin dibicarakan. Jiu Ye, aku ada yang ingin dibicarakan. Apakah kamu ada acara hari ini? Aku ingin mengundangmu. Halo, hari ini adalah perayaan ulang tahun sekolah kita. Tuan Jiu, aku ingin mengundangmu untuk ikut serta. Boleh, aku mengerti. Aku akan pergi ke sana. Ngomong-ngomong, apa yang tadi kamu katakan? Tuan Jiu sangat sibuk bekerja, pasti tidak ingin ikut serta. Perayaan ulang tahun sekolah. Sebaiknya dibatalkan saja. Belum sarapan dulu ya. Bukankah itu teman Suki? Sudah lama tidak bertemu ya. Hari ini kita semua mengenakan gaun resmi. Kenapa itu teman sekelas? Tidak. Ya, kamu pamer suami. Tidak membelikannya. Aku rasa kamu lebih baik tidak ikut perayaan sekolah kita. Takut merusak suasana sekolah kita. Bagaimanapun, di usia muda yang penuh semangat ini, hamil di luar nikah, dengan perut besar, jual nasi goreng telur. Aku takut berita ini menyebar dan mempengaruhi jumlah pendaftar di sekolah kita. Sudahlah, aku merasa jijik mendengarnya. Aku bahkan sudah makan nasi goreng telurnya. Sungguh menjijikkan. Orang sepertimu sebaiknya segera keluar dari sekolah ini. Tidak ada aturan hukum yang melarang mahasiswa menikah dan punya anak. Kami mohon kalian menghormati orang lain. Fokuslah lebih pada belajar dan kehidupan kalian sendiri. Semua dengarkan ini. Mahasiswa ini hamil sebelum menikah di universitas. Mahasiswa masih berdiri di posisi moral yang tinggi, mengkritik dan mendidik kita. Sukian sebaiknya cepat-cepat keluar dari sekolah, agar tidak merusak suasana sekolah kami. Sekolah kami tidak menyambut orang-orang seperti kamu yang tidak tahu diri. Hina. Cepat lihat, bukankah itu Tuan Jiu dari kuil Buddha kita? Pria yang begitu dihormati ini, ternyata ikut merayakan festival di sekolah kita. Tuan Jiu selalu menjaga kebersihan diri, menjaga kehormatan diri. Tuan Jiu yang tidak dekat dengan wanita, ternyata punya seorang wanita di sisinya. Dia harus sangat luar biasa agar bisa disukai oleh Nona Jiu. Bukankah ini teman sekelas kita? Chu Mingyu, Nona Jiu terlalu memanjakan ya. Apa yang dia pakai adalah gaun terbaru dari Mini Jia yang bernilai lebih dari 2 juta. Sangat mengesankan. Chu Mingyu, Yue. Ternyata pacar Nona Jiu selalu Yue. Aku malah menikah dengan pacarnya Yue karena suatu kesalahan, dan bahkan hamil. Bagaimana aku bisa menghadapinya sebagai teman baik? Bagaimana aku bisa membela diri di depan sahabatku sendiri? Jiu Ye, aku akan pergi dulu ke tempat kencan buta. Aku masih berharap apa? Jiu Ye sama sekali tidak datang untukku. Hei, lepaskan tanganku. Mau pergi apa? Apa mungkin karena tersentuh oleh kilauan kelas kakakku, lalu merasa rendah diri? Padahal kamu ini wanita macam apa? Hanya pantas menikah dengan pria tua dari desa. Tolong kalian beri jalan. Orang sepertimu, aku sudah bersikap ramah padamu. Ternyata dia adalah Tuan Jiu. Mahasiswa sekarang ya, nilainya tidak menarik, kualitasnya memprihatinkan. Begitu buka mulut langsung kasar. Si Suking ini, bagaimana dia bisa kenal dengan Jiu Ye? Jiu Ye, Anda tidak tahu, teman kita Su di sekolah ini, berdiri dengan perut buncit jual nasi goreng di depan sekolah. Suaminya tidak pernah muncul sama sekali. Alasan di balik ini, sangat membuat orang berpikir, bukankah begitu, Tuan Jiu? Sebaiknya lepaskan tangan Anda segera, agar tangan Anda tidak ternoda. Siapa yang tahu apakah dia sakit? Siapa yang mengizinkan kalian bergosip di belakang? Mahasiswa, datanglah orang. Antarkan mereka menemui pembimbing. Ini paman suamimu. Kalian semua ikut aku saja.
Terima kasih, Nenek Jiu. Kalau sudah di luar, harus tampil dengan aura ibugu. Jangan sampai orang lain menindas. Ibugu seharusnya punya orang yang lebih cocok daripada aku, kan? Tuan Jiu sekarang ternyata punya orang yang disukai. Meski aku memegang gelar ini, pengalamanku juga tidak kalah. Tuan Jiu, mari kita bercerai. Apa? Kamu mau bercerai dengan kakak Jiu, Su King? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Nona Jiu seharusnya tahu. Keluarga Gu adalah keluarga besar di Kyoto. Meskipun nenek tahu tentang kehamilan saya, dia tidak menentang apapun. Tapi keluarga Gu yang terhormat ini, bagaimana mungkin membiarkan istrinya mengandung anak orang lain dan menikah ke dalam keluarga ini? Jadi sekarang cerai saja. Baik untukmu maupun untukku. Apalagi kamu juga sudah punya pacar. Dia juga akan segera melahirkan. Aku tidak ingin karena aku mempengaruhi hubunganmu dengan pacarmu. Jadi, biarkan kesalahan kita berakhir di sini secara tuntas. Hanya selesai, selesai, selesai. Kak Jiu pasti bertemu dengan mantan kakak ipar. Cinta baru bertemu cinta lama. Bagaimana bisa ada serigala di depan dan harimau di belakang? Kak Jiu, cepat kejar. Kenapa kamu ragu? Perhatian dan perhatianmu padanya selama ini, hantu saja bisa melihat pikiranmu. Sekarang mimpi indahmu jadi kenyataan. Kamu tidak mau mengejar. Kepalamu kenapa sih? Cepat pergi. Sadar, Kak Jiu, tanpa aku, rumah ini akan hancur. Padahal waktu aku bersama Kak Jiu tidak lama. Kenapa aku merasa begitu sakit hati? Sayang. Apakah kamu akan menyalahkan Mama? Karena kamu lahir tanpa ayah. Setuju. Bajingan kecil ini, cepat kembali ke sini. Ayah, Ibu, kenapa kalian datang? Oh, aku dengar kamu berbuat onar di bar kota selatan. Tidak tahu malu. Hamil anak pria liar. Tidak kusangka itu benar. Bar selatan kota, Kak Jiu dan yang lain tidak akan membicarakan kejadian malam itu lagi, kan? Malam itu. Apa maksudmu diam begitu? Kalau bukan karena dua teman Chu Mingyu datang mencari, aku bahkan tidak tahu kau wanita sekeji itu. Malam itu, dengan pria liar di bar mise. Siapa sebenarnya dia? Apakah anting-anting itu milik pria liar itu? Gadis itu ngomong begitu banyak padanya buat apa? Segera kembalikan anak dalam kandungan itu padaku. Paman kecilmu sudah bilang, kalau kamu aborsi anak itu, dia tidak mempedulikan masa lalu dan memaksa kamu menjadi istrinya. Cepat ikut aku pulang. Aku tidak akan ikut kalian pulang. Kalian bukan orang tua kandungku. Aku tidak akan kembali ke kota selatan. Hahaha. Kamu ngomong apa itu? Justru karena kalian bukan orang tua kandungku, kamu bisa menikah dengan adik iparmu dan hidup nyaman. Hahaha. Anting-anting. Apakah benar-benar wanita hamil kecil itu adalah kakak ipar? Lalu anak dalam kandungannya adalah kamu? Aroma melati yang akrab, perasaan yang akrab. Apakah benar dia? Baiklah, lepaskan aku. Jangan lepaskan aku. Ikut aku pulang. Kakak Feng, aku. Kamu siapa? Aku bawa putriku pulang. Kenapa urusanmu? Siapa yang berani sentuh aku? Kamu juga pantas. Keren. Bro, kakak Yiji, kenapa kamu datang? Dia malah datang membantu aku menyelamatkan diri. Baiklah, kata Suki, kamu hinaan. Kamu benar-benar hina. Di kota selatan, kamu hamil anak orang. Di sekolah,
kamu malah jadi tampan. Aku akan memberitahumu semuanya tentang cowok Suki. Nak, menurutku, jangan sampai kamu tertipu oleh cewek kecil itu. Dia adalah istri keponakanku. Aku sudah terima mahar, tapi ternyata dia pergi berbuat mesum bersama Chu Mingyu si jalang itu di bar kota selatan, dicemari oleh pria asing. Kalau bukan karena pacar Chu Mingyu yang memberitahu kami semua sudah tertipu olehnya. Pacar Chu Mingyu itu, anak yang ada di perutnya. Chu Mingyu juga sedang hamil. Pasti itu anak dari pria itu. Hari itu Chu Mingyu ingin menyerahkan Suking kepada pria itu, tapi ternyata Suking malah bersama pria lain. Chu Mingyu sudah tidur dengan pria itu. Anak muda, wanita ini memang wanita murahan. Aku lihat kamu, lebih baik lepaskan dia saja. Malam itu adalah kamu. Polisi. Hei, Kak Jiu, ada apa? Dua orang ini diduga melakukan perdagangan manusia. Laporkan. Baiklah. Kalian berdua ikut saya. Ayo kami. Jadi anak ini adalah milikku. Jadi anak ini adalah milikku. Awalnya aku berniat memberitahumu, tapi kemudian aku tahu kamu punya pacar, dan dia juga sahabatku. Aku pun tidak berniat memberitahumu. Aku ingin membahagiakanmu. Aku tidak punya pacar. Selama ini, aku hanya punya satu wanita, yaitu kamu. Itu adalah Chu Mingyu. Dia menyamar sebagai dirimu. Lin Jin memberitahuku. Dia menemukan wanita malam itu. Chu Mingyu membawa antingku untuk mencariku. Aku mengira itu kamu. Itulah sebabnya aku bertanggung jawab padanya. Jadi, sebenarnya kamu dan Yueyu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungan. Aku dan dia tidak pernah bersentuhan saat bersama. Dia juga tidak bisa memberiku perasaan itu. Sebaliknya, justru kamu. Setiap kali aku bersama kamu, aku selalu merasa tertarik padamu tanpa alasan. Sekian. Hanya kamu yang bisa memberi aku perasaan seperti itu. Ini film. Pasti si kecil merasakan kebahagiaan dari ibunya. Makanya dia mengerti. Baby, I'm falling head over heels, looking for ways to let you know. Ada satu hal lagi. Aku paling benci orang yang menipuku. Urusan ini juga harus aku selesaikan dengannya. Aku menganggapnya sebagai teman. Dia bahkan ingin mencelakaiku. Kakek Jiu, kita lakukan seperti ini. Baik, aku akan mendengarkanmu. Tapi, ke depannya, kamu harus berubah. Suamiku tersayang. Teman tikus ini benar-benar cantik luar biasa, terutama saat mengenakan gaun ini. Terlihat sangat anggun dan mempesona. Berdiri bersama Tuan Jiu, anak emas kota kekaisaran. Sungguh pasangan yang serasi. Benar-benar takdir yang mulia, menikah dengan orang sehebat itu. Tidak seperti beberapa orang, mengandalkan penampilan untuk bersenang-senang di luar. Perut sebesar itu masih harus pergi jual nasi goreng. Cepat lihat, Tuan Jiu malah datang sendiri mencari Nona Chu. Tuan Jiu, kenapa Anda datang ke sini? Di sini aku belum siap. Tidak perlu buru-buru. Aku akan menunggumu di luar. Saya datang untuk mengambil kembali anting-anting saya. Nanti di perayaan sekolah, saya akan memberimu kejutan yang paling tak terduga. Jiu Ye, ambil benda yang penuh perasaan. Nanti, jangan-jangan kamu akan melamar di depan umum saat perayaan sekolah. Baik, saya mengerti. Jiu Ye. Kalau begitu tunggu aku.
Ini adalah tanda cinta kita. Mulai sekarang, tak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Iya, Kak Jiu, kakak ipar. Kalian jangan kasih lagi ya. Oke, kalian berdua ini, orang yang saling mencintai akhirnya bersatu juga. Aku, si jomblo merayakan. Bawa kakak ipar untuk ganti gaun. Aku akan pergi ke perayaan sekolah dulu. Tenang saja, Kak. Aku pasti akan membuat kakak ipar bersinar. Tidak, maksudku, sangat berpengalaman. Kalian sudah dengar belum? Nanti bulan September aku akan melamar Cu. Teman sekelas. Benar-benar berhasil ya. Tak disangka bisa melihat langsung orang kaya melamar. Iya, beberapa waktu lalu, selalu terganggu oleh Susi, ibu hamil yang cuma bisa masak nasi goreng murah. Sekarang ditambah pengalaman dengan Mike ini. Semoga Dewa Laut melindungi, biar aku juga dapat naskah seperti ini. Aduh, aku juga nggak sebagus yang kalian bilang. Tapi memang benar, Tuan Jiu cukup baik padaku. Kalian semua jangan lagi mengejek teman Su. Lagi pula, nasib tiap orang berbeda. Itu bukan soal nasib tiap orang. Dia memanfaatkan masa mudanya untuk bersenang-senang sembarangan. Merusak suasana sekolah kita. Beda dengan kamu. Nanti Tuan Jiu malah akan datang melamar kamu. Setelah bulan purnama. Jangan lupa kami ya. Ngobrol. Sekarang kamu sudah besar bulanannya. Jangan terlalu capek. Aku tahu. Tuan Jiu tidak menyangka Anda datang bersama tunangan. Sungguh suatu kehormatan. Kedatangan kalian hari ini pasti akan membuat perayaan ulang tahun sekolah kami semakin sempurna. Tidak apa-apa. Saya juga ikut datang menemani tunangan saya. Benar, Tuan Jiu. Yang Anda atur sudah siap semuanya. Sebagai tunangan Anda, saya benar-benar merasa beruntung. Sungguh tak disangka masih ada siswa dari sekolah kita. Ini benar-benar kehormatan bagi sekolah kami. Terima kasih juga atas perhatian sekolah Anda selama ini padanya. Oh ya, karena semuanya sudah siap, mari kita mulai. Baik, Tuan Jiu, silakan. Susi melihat. Inilah hidup yang sebenarnya milikku. Sedangkan kamu akan terpuruk selamanya dalam lumpur busuk. Senang sekali hari ini di acara ulang tahun sekolah. Aku menyiapkan kejutan istimewa untuk tunanganku. Kejutan ini akan segera tiba di lokasi. Saya juga sangat merasa terhormat mengundang kalian semua untuk menyaksikan. Tak kusangka ya, teman kita dari sekolah, Cu, tidak hanya berakhlak dan berprestasi, bahkan pacarnya juga luar biasa dan mulia. Tuan Jiu, sangat romantis ya. Kita juga bisa dikatakan menyaksikan kebahagiaan dari miliarder dan nyonya. Tuan Jiu, apakah kamu benar-benar sudah siap? Bukankah kamu sudah dijodohkan oleh keluarga? Tentu saja aku sudah siap. Hari ini pasti akan menjadi hari yang paling berkesan bagi tunanganku. Tapi aku ingin memastikan satu hal. Anak di dalam perutmu adalah anakku, kan? Wanita malam itu benar-benar kamu, bukan? Tuan Jiu, itu memang aku, dan juga bayi kita. Kita sekeluarga harus hidup bahagia bersama. Kamu berbohong. Kamu berbohong. Tidak mungkin. Orang miskin ini, yang dipakainya, adalah satu-satunya gaun dari desainer terkenal di dunia, yang bernilai 1 miliar. Aku bilang, Susi, kamu datang ke sini cuma buat makan nasi goreng miskin apa? Kamu tahu apa yang sedang dilakukan di atas panggung? Itu adalah Tuan Jiu sedang melamar. Apa hubungannya denganmu? Kamu nggak juga mau mengaku anak dari perut itu, kan? Kepada Tuan Susi, kalau hidup pribadimu berantakan dan tidak bermoral, itu sudah biasa. Di acara seperti ini, kamu juga bisa berbuat seenaknya. Cepat keluar sana. Aku bilang,
Chu Mingyu, dia berbohong. Sama sekali bukan orang yang dicari oleh Yang Jiu. Yaitu dia yang membuatku mabuk di selatan kota, memberiku obat, mencoba membuatku diperkosa oleh temannya. Tapi malah secara tak sengaja aku berakhir bersama Yang Jiu. Dan anak yang ada di dalam perutnya itu adalah milik teman itu. Apa? Ternyata Chu Mingyu yang memberi obat kepada Susi. Dan wanita yang benar-benar berbuat kacau justru adalah Chu Mingyu. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Masih ingin membuat Tuan Jiu memakai topi hijau. Benar-benar sedang mengetuk pintu Raja Kematian. Tidak, kamu yang berbohong. Malam itu adalah aku yang memintanya memanggil pria itu. Di depan semua orang menuduhnya. Pria itu sudah ditangkap oleh polisi. Yahyu. Aku dengan bangga menyelesaikan tugas. Chu Mingyu, ini adalah sandiwara penipuan kita. Apakah kejutan ini memuaskanmu? Ternyata, kalian sudah tahu sejak lama. Tentu saja, untuk menemanimu bermain drama ini, aku hampir muntah. Tidak kusangka wanita September adalah teman sekelas Su. Dulu aku memang buta, tidak mengenali gunung yang tinggi. Maaf atas segala kesalahan sebelumnya. Kami juga berharap kamu, Su, tidak menyimpan dendam kepada kami. Iya, semua ini karena Chu Mingyu yang membisikkannya kepada kami. Kalau dipikir-pikir, lebih cocok Nona Jiu dan Su. Tak disangka, Su adalah siswa yang berbudi pekerti dan berprestasi, menghadapi kesulitan dengan tenang dan percaya diri, berjuang maju tanpa menyerah. Siswa yang begitu hebat, itulah teladan sekolah kita. Susi. Apakah kamu mau menikah denganku? Bukankah kita sudah menikah? Dulu hanya sebuah transaksi. Hari ini adalah lamaran resmi. Menikahlah dengannya. 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 Mungkin dalam hidup ini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan. Tapi sayangku, semoga kamu tetap teguh. Semoga kamu memiliki keberanian. Semoga hatimu tetap menyimpan kelembutan. Kita pasti suatu hari akan melewati badai dan hujan. Menembus rintangan. Menuju kebahagiaan. Kak Yu, kamu terlalu menindas aku ya. Aku tetap lajang. Ake.